Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Ariangetana dengan NIM H101121103. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait penelitian saya, yaitu eksplorasi strategi pembelajaran tatap muka oleh dosen berdasarkan perspektif mahasiswa. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil sendiri itu dari beberapa kampus yang ada di Pontianak, seperti Universitas Singapura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, dan Politeknik Kemenkes Pontianak. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini pembelajaran tatap muka masih menjadi metode utama dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, meskipun didukung oleh berbagai teknologi pembelajaran nih, namun efektivitas strategi yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi itu membangun untuk berinteraksi serta memotivasi mahasiswa itu seringkali bervariasi. Nah, berdasarkan hal tersebut nih, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nih bagaimana mahasiswa memandang strategi pembelajaran tatap muka yang diterapkan oleh dosen. Melalui penelitian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan dan kelemahan dan pendekatan pembelajaran yang ada, sehingga kedepannya strategi ini yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa setiap kampus yang ada di Pontianak. Oke, kita lanjut ke statistik deskriptif. Oke, untuk statistik deskriptif ini bertujuan untuk kita cari data-data utamanya seperti mean, nilai minimum, nilai standar deviasi, median, dan max untuk setiap pernyataan yang ada pada kuesioner. Nah, untuk pernyataan yang ada di kuesionernya sendiri itu ada lebih dari 15 pernyataan. Nah, berdasarkan hasil dari statistik deskriptif tersebut, mayoritas mahasiswa nih menunjukkan kecenderungan yang setuju hingga sangat setuju terhadap berbagai aspek strategi pembelajaran tatap muka yang diterapkan oleh dosen, seperti kesiapan mengikuti perkuliahan, dukungan, fasilitas kampus, sistematika penyampaian materi, serta kesempatan partisipasi aktif dalam kelas. Nah, dilihat dari statistik deskriptifnya itu sendiri, rata-rata skor pada sebagian besar pernyataan berada dalam kategori setuju dengan variasi jawaban yang relatif homogen. Nah, untuk yang relatif homogen ini juga menandakan persepsi positif dan konsistensi pengalaman di antara responden. Namun terdapat beberapa aspek seperti penggunaan alat bantu, pembelajaran dan variasi tanggapan mengindikasikan masih adanya ruang untuk peningkatan inovasi strategis di pembelajaran di kelas. Nah, untuk datanya kita lakukan uji. Nah, uji ini kita bagi menjadi tiga untuk setiap 4 aspek ini, untuk aspek penelitian, aspek penyampaian materi oleh dosen, interaksi komunikasi dosen mahasiswa, upaya dosen dalam memotivasi belajar, dan penggunaan media dan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk uji ini kita lakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji ANOVA, di mana untuk uji-uji ini merupakan rangkaian analisis statistik yang digunakan untuk memastikan validitas perbandingan antara kelompok data dalam penelitian uji normalitas ini. Nah, untuk ujinya, yang pertama kita lakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Webb, itu untuk mengetahui nih, apakah data pada setiap aspek penilaian seperti penyampaian materi, interaksi dosen mahasiswa, upaya motivasi belajar, dan penggunaan media teknologi, itu berdistribusi apa. Nah, ternyata dari uji yang kita lakukan menggunakan SPSS, nah itu ujinya normalitas berdasarkan berdistribusi normal. Nah, hasil dari penggunaan media ini berdistribusi normal juga dan menunjukkan sebagian besar data dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk selanjutnya itu untuk uji homogenitas dengan penggunaan metode Leveni. Nah, digunakan untuk memastikan nih apakah variansi antar kelompok dapat setiap aspek itu seragam. Nah, ternyata setelah kita hitung dan kita uji, itu hasilnya menunjukkan aspek seragam atau homogen dengan berarti aspeknya memenuhi semua asumsi. Nah, selanjutnya itu ada uji ANOVA. Kita gunakan uji ANOVA yaitu untuk mengarahkan atau menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pada masing-masing aspek penilaian. Nah, dari kita uji dari 4 aspek itu, ternyata aspek penyampaian materi, interaksi komunikasi, serta penggunaan media dan teknologi memiliki perbedaan signifikansi antar kelompok. Sedangkan aspek upaya dosen dalam memotivasi belajar tidak berbeda secara signifikan. Nah, dapat dilihat sendiri untuk nilai-nilainya, mungkin bisa saya sebutkan untuk contoh penyampaian materi dosen.
Nah, di sini untuk uji normalitasnya sendiri itu di angka 0,87, yang dimana P-value-nya 0,09, di atas 0,05 ya, berarti itu uji normalitasnya normal. Nah, lanjut ke uji homogenitas, itu bernilai 0,52 dengan P-value-nya 0,48. Itu berarti homogen. Nah, itu juga berlaku untuk ke semua aspek. Oke, kita lanjut untuk bar chart-nya. Nah, untuk visualisasinya sendiri, di sini ada di 4 aspek itu berada pada nilai di atas 2. Nah, berarti itu menunjukkan rata-rata kepada kategori setuju nih sebagian besar. Nah, seperti penyampaian materi sendiri itu ada di nilai 2,1, interaksi dan komunikasi di poin 2,1, motivasi belajar juga di nilai 2,1. Tetapi nih, di bagian media dan teknologi ini agak beda dikit. Nah, itu ada di nilai 2,0. Nah, dari penelitian perspektif mahasiswa dari gaya belajar dosen ini, nah, itu dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh dosen di kampus-kampus yang ada di Puncak ini sudah berada pada kategori setuju dengan rata-rata skor di atas 2 dengan visualisasi chart yang tadi yang menunjukkan kepuasan dan penerimaan positif nih terhadap proses pembelajaran tatap muka. Namun pada aspek penggunaan media dan teknologi, rata-rata skor sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena menandakan adanya ruang untuk kita meningkatkan dalam pemanfaatan alat bantu dan variasi teknologi pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa strategi pembelajaran tatap muka sudah efektif. Namun, inovasi dalam penggunaan media dan teknologi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung proses belajar yang lebih optimal. Nah, mungkin sekian dari presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kritik dan saran boleh diberikan pada kolom komentar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelina Serunidihung dari program studi matematika FMIPA Untan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan infografis saya yang berjudul Manfaat Manajemen Waktu bagi Mahasiswa Aktivis FMIPA Untan. Nah, infografis ini saya susun sebagai bentuk visualisasi dari hasil penelitian saya dalam rangka tugas UAS mata kuliah metode sampling. Nah, tentunya sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut sukses akademis, tetapi juga berperan aktif dalam organisasi. Namun, sering muncul anggapan bahwa aktivitas organisasi dapat mengganggu nilai akademis kita. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen waktu mahasiswa aktivis di FMIPA Untan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap 46 mahasiswa aktivis dari berbagai ormawa di FMIPA Untan. Nah, menggunakan metode quota sampling agar masing-masing organisasi terwakili secara proporsional. Lalu kita ke hasil penelitian. Nah, mana kita di sini lihat variabel manajemen waktunya, yang mana terdapat 4 indikator utama dalam manajemen waktu. Nah, yang pertama itu perencanaan kegiatan, di mana skor rata-ratanya itu 2,90, yang berarti mahasiswa cukup terbiasa menyusun agenda harian dan kegiatan akademik. Lalu yang kedua itu pengaturan waktu, di mana skor rata-ratanya itu di 3,18, yang menunjukkan bahwa mereka, yaitu mahasiswa aktivis ini, mampu membagi waktu antara kuliah dan organisasi dengan cukup baik. Lalu, di indikator yang ketiga itu ada penghindaran penundaan, yang mana skornya itu 2,35. Nah, eh, karena semua item pada indikator penghindaran penundaan ini bernada negatif, maka skor rendah justru menandakan mahasiswa tidak terlalu sering menunda tugas. Nah, meskipun masih adalah ruang untuk bisa lebih disiplin lagi. Lalu yang indikator yang terakhir itu ada efektivitas menyelesaikan tugas. Nah, itu berada di rata-rata 3,16, yang mana artinya mahasiswa merasa mampu menyelesaikan tugas
tepat waktu meski aktif organisasi. Lalu kita bisa lihat di prestasi akademik di mana hasil penelitiannya itu 52% mahasiswa memiliki IPK di rentang 3,01 sampai 3,50 dan 35% mahasiswa IPK di atas 3,50. Nah, mana artinya hampir 90% mahasiswa aktivis memiliki IPK di atas 3,00. Hal ini menunjukkan eh, bahwa keaktifan organisasi tidak secara langsung menurunkan prestasi selama manajemen waktunya baik. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah manajemen waktu yang baik terbukti dapat menjaga bahkan mendukung prestasi akademik walaupun mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi. Organisasi bukan penghambat, tetapi justru sarana latihan untuk menjadi lebih teratur dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya menyusun saran dalam bentuk akronim aktif. Nah, yang pertama itu atur jadwal harianmu dengan disiplin. Lalu yang kedua, kembangkan disiplin diri bukan hanya rencana. Yang ketiga, tingkatkan pelatihan time management. Yang keempat, ikuti kegiatan organisasi secara proporsional. Lalu yang kelima, fokuskan energi pada tujuan jangka panjang. Sekian presentasi infografi saya ucapkan terima kasih. Rendahnya kemampuan dalam merencanakan dan mengatur keuangan seringkali menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam finansial. Hal ini dipengaruhi kurangnya pemahaman terkait konsep dasar manajemen keuangan seperti penganggaran, pencatatan keuangan atau pengeluaran, dan pengendalian diri dalam membelanjakan uang. Maka dari itu, penting bagi mahasiswa, terutama penerima beasiswa, untuk melakukan keterampilan dalam manajemen keuangan secara mandiri. Perkenalkan, saya Irta yang akan mempresentasikan infografis saya dengan judul Manajemen Keuangan bagi Mahasiswa Penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi FMIPA Universitas Tanjung Pura. Untuk tahap awal, saya sudah mencantumkan metodologi terkait penelitian saya. Yang dimana untuk jenis penelitian ini sendiri adalah kuantitatif komparatif. Untuk populasi sampel itu saya mengambil dari mahasiswa program studi sarjana S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura dengan 3 kriteria. Yang pertama itu mahasiswa FMIPA Untan, yang kedua itu memiliki jenjang studi S1, dan yang ketiga itu merupakan peserta penerima beasiswa. Dan untuk definisi operasional ini, manajemen keuangan beasiswa KIP kuliah terdapat 9 pernyataan dengan skala 4, skala Likert yang terdiri dari 1 sampai 4. Di mana untuk 1 sendiri itu sangat baik, untuk 2 itu baik, untuk 3 itu kurang baik, dan untuk 4 itu sangat kurang baik. Nah, di sini untuk teknik pengumpulan data yang ada pada penelitian saya ini dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai 24 Mei. Dan di sini juga terdapat hipotesis. Yang pertama itu untuk H1, tidak terdapat perbedaan manajemen pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan karakteristik demografis tertentu seperti semester, status bekerja, dan juga jumlah beasiswa yang diterima. Dan untuk H1 sendiri itu terdapat perbedaan manajemen pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan karakteristik demografis tertentu. Nah, di sini kita masuk dalam analisis data. Yang di mana di sini saya menggunakan 4 uji, dan yang terakhir itu adalah statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif ini kita dapat melihat bahwa untuk datanya itu tidak ada yang hilang, yaitu di mana untuk N itu sama dengan 25. Dan di sini juga sudah saya berikan kategori terkait rata-rata yang sudah diperoleh. Selanjutnya itu untuk uji normalitas.
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai p-value itu lebih besar daripada 0,05 pada sebagian indikator, sehingga analisis lanjutan dapat dilakukan dengan uji ANOVA. Nah, pada bagian uji ANOVA ini juga sudah dilakukan uji uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan manajemen keuangan berdasarkan karakteristik seperti semester, status bekerja, dan jumlah beasiswa. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan karena nilai p-value di atas 0,05. Dan yang ketiga itu uji korelasi, di mana untuk uji korelasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang didapatkan bahwa ada korelasi positif antara beberapa aspek perencanaan dan praktik manajemen keuangan mahasiswa. Dan yang ketiga, kita juga bisa lihat dari tabel uji regresi yang diketahui bahwa variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap manajemen keuangan dengan nilai R kuadrat itu sebesar 0,414, artinya 41,4% variabel dalam manajemen keuangan dapat dijelaskan pada model ini. Di akhir analisis data ini, saya sudah menyimpulkan bahwa terdapat hasil analisis dengan menggunakan software SPSS dilakukan dengan beberapa uji diperoleh bahwa H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan manajemen pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan karakteristik demografis tertentu seperti semester, status bekerja, dan jumlah beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dinda Putri dengan NIM H101121211043. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Perbandingan Tingkat Stres Akademik Mahasiswa Matematika Berdasarkan Angkatan. Baiklah, kita mulai dari latar belakangnya. Kita tahu bahwa program studi Matematika FMIPA dikenal memiliki kompleksitas akademik yang tinggi, yang dimana ini menuntut mahasiswa harus unggul dalam logika, analisis, dan abstraksi. Materi yang berjenjang tiap angkatan dan jadwal padat membuat mahasiswa rentan mengalami stres akademik. Tingkat stres ini dapat bervariasi, salah satunya mungkin dipengaruhi oleh angkatan yang dimana kita mengalami transisi awal kuliah hingga tekanan tugas akhir. Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan tingkat stres akademik mahasiswa Matematika FMIPA UNTAN berdasarkan angkatan 2021 hingga 2024. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke metodologi penelitiannya. Jenis penelitian digunakannya yaitu kuantitatif komparatif. Sampel yang diambil adalah 60 mahasiswa aktif program studi Matematika FMIPA UNTAN. Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan kuota sampling dengan masing-masing angkatan itu 15 orang. Kemudian instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner CSAQ atau College Student Academic Stress Questionnaire dengan 25 pernyataan dan 5 indikator. Kemudian rentang skor stresnya 25 sampai 49 itu rendah, 50 dan 7 sampai 74 itu sedang, dan 75 hingga 100 itu tinggi. Kemudian akan dilakukan juga analisis data statistiknya, yaitu deskriptifnya menggunakan mean, median, dan standar deviasi. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji homogenitasnya menggunakan uji Bartlett. Dan uji perbedaannya nanti menggunakan ANOVA one way. Kemudian kita dapatkan data sebagai berikut. Dapat kita lihat diagram batang yang telah saya sajikan bahwa angkatan 2022 memiliki rata-rata stres paling tinggi di antara angkatan yang lain. Kemudian untuk rata-rata tiap angkatan sendiri memiliki rata-rata di atas 66, di atas 66, dan mediannya itu di atas 65. Jadi ini termasuk stres dengan kategori sedang. Kemudian dari data tadi kita juga dapat membangun atau membuat box plot sehingga kita dapat melihat distribusi
stresnya tiap angkatan. Dapat kita lihat box plot yang telah saya tampilkan, yaitu angkatan 2022 mengalami stres paling maksimum sehingga tekanan akademiknya paling tinggi. Kemudian angkatan 2021 dan 2024 memiliki sebaran stres luas, yang artinya variasi pengalaman stres besar, bahwa ada mahasiswa yang sangat rileks, ada yang sangat stres ataupun sedang. Kemudian untuk angkatan 2023 sendiri sebaliknya, yaitu sebarannya sempit dan stabil, sehingga ini artinya stres pada angkatan ini relatif seragam atau kelompoknya homogen. Kemudian dapat kita lihat tiap indikator pada diagram yang telah saya tampilkan. Untuk tekanan tugas akademik 19%, tekanan ujian dan nilai 21%, manajemen waktu dan konsentrasi 20%, tekanan sosial dan harapan lingkungan 21%, reaksi psikologis dan fisik terhadap stres itu 19%. Dapat kita lihat bahwa untuk indikator tekanan ujian dan nilai serta tekanan sosial dan harapan lingkungan memiliki persentase yang paling tinggi di antara yang lain, walaupun tidak terlalu jauh berbeda, sehingga ini tetap menjadi pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa. Kemudian kita dapatkan informasi juga bahwa indikator tertinggi yaitu adalah indikator ujian dan nilai dengan rata-rata skor untuk seluruh angkatan itu 14,48. Diikuti indikator kedua yaitu manajemen waktu dan konsentrasi dengan rata-rata skor 14,05. Kemudian tekanan sosial dan harapan lingkungan 14,07. Kemudian reaksi psikologis dan fisik 13,35. Dan yang terakhir tugas akademik dengan rata-rata skor seluruh angkatan 13,20. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan analisis datanya. Sebelum kita melakukan uji perbedaan menggunakan uji ANOVA one way, terlebih dahulu kita harus memastikan telah melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan datanya normal. Kemudian uji homogenitasnya menggunakan uji Bartlett, didapatkan juga bahwa datanya homogen, sehingga kita dapat melanjutkan dengan tenang untuk menggunakan uji ANOVA one way karena telah memenuhi asumsi ANOVA one way. Didapatkan bahwa hasil dari p-value-nya itu 0,784, yang dimana ini lebih besar dari taras signifikan yaitu 0,05, sehingga ini menghasilkan tidak signifikansi. Jadi kesimpulan awal tadi ditolak karena hasil p-value-nya menggunakan uji ANOVA one way itu tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat stres dan angkatan. Sehingga kita dapat juga menyimpulkan bahwa angkatan tidak terlalu mempengaruhi tingkat stres mahasiswa matematika FMIPA Untan. Jadi kesimpulan yang telah kita dapatkan dari penelitian tadi, kita tahu bahwa rata-rata skor stres akademik berada pada kategori sedang untuk semua angkatan, sekitar 66,53 hingga 71,27. Kemudian hasil uji ANOVA menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara angkatan, sehingga secara statistik angkatan tidak mempengaruhi tingkat stres. Kemudian karena angkatan tidak terlalu mempengaruhi tingkat stres, justru tekanan akademik cenderung dipengaruhi oleh faktor internal seperti manajemen waktu, coping, dan tekanan sosial. Sehingga kita juga dapat melihat bahwa angkatan 2021 itu cenderung stres rendah karena mungkin saja mereka telah terbiasa dan mengetahui metode belajar yang seperti apa yang cocok. Kemudian untuk angkatan yang baru saja masuk, mungkin itu masih mengalami transisi atau penyocokan metode belajar dan lain-lain. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini saya akan membahas sebuah karya infografis dengan tema yang sangat relevan di era digital,
yaitu analisis persepsi mahasiswa terhadap efektivitas sistem pembelajaran daring di perguruan tinggi Pontianak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah wadah pendidikan secara signifikan. Salah satu bentuk transformasi paling besar adalah munculnya pembelajaran daring atau online learning yang menjadi solusi utama selama masa pandemi COVID-19. Kondisi pandemi memaksa seluruh institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk menyelenggarakan perkuliahan tanpa tatap muka langsung. Di Kota Pontianak sendiri, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Terbuka serta universitas lainnya telah menerapkan sistem ini dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan Learning Management System atau yang biasa disebut LMS. Namun, meskipun memberikan fleksibilitas dan efisiensi, efektivitas dari sistem ini masih menjadi pertanyaan. Apakah pembelajaran daring benar-benar mendukung proses belajar mahasiswa, dan apakah mahasiswa merasa puas dan terbantu dengan metode ini? Tujuan peneliti ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa berdasarkan 4 aspek utama sistem pembelajaran daring, mengetahui aspek mana yang paling mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring di mata mahasiswa. Penelitian ini didasarkan pada teori dan literatur tentang beberapa hal penting. Pertama, pembelajaran daring. Kedua, efektivitas pembelajaran. Ketiga, persepsi mahasiswa. Adapun 4 dimensi persepsi utama yang dianalisis adalah aksesibilitas teknologi, kejelasan penyampaian materi, interaksi dan partisipasi, serta manajemen waktu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan data dari kuesioner yang disebarkan kepada 30 mahasiswa aktif dari 6 perguruan tinggi di Pontianak. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Mahasiswa aktif, pernah mengikuti pembelajaran daring, dan bersedia mengisi kuesioner. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner skala Likert 4 poin, dengan pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil penelitian berdasarkan 4 aspek utama itu ada akses mudah, dengan rata-rata skor 3,33, standar deviasinya 0,55, di mana mahasiswa merasa cukup mudah dalam mengakses perangkat dan internet untuk belajar daring. Nilai deviasi yang terkecil menunjukkan bahwa persepsi ini relatif seragam. Adapun kejelasan materi, untuk rata-ratanya yaitu 2,80 dan standar deviasi 0,89, di mana nilai yang mendekati netral ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kejelasan pemateri. Beberapa merasa jelas, namun tidak sedikit yang merasa materi membingungkan. Ada juga interaksi dengan dosen, rata-rata 2,97 dengan standar deviasi 0,67, di mana interaksi selama pembelajaran daring belum maksimal. Mahasiswa mengharapkan komunikasi dua arah yang lebih aktif. Untuk manajemen waktu, dengan rata-rata 2,83 dengan standar deviasi 0,75, di mana mahasiswa merasa cukup mampu mengatur waktu, namun masih banyak yang kesulitan untuk konsisten dalam mengelola belajar secara mandiri. Kemudian dilakukan uji Friedman untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi yang signifikan di antara keempat aspek tersebut. Lalu didapatkan hasil uji menunjukkan nilai Chi-square 13,220, di mana p-value-nya 0,004 lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi mahasiswa terhadap keempat aspek tersebut. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa paling puas dengan akses teknologi, dan ini menjadi kekuatan utama dalam sistem pembelajaran daring. Namun, kejelasan materi, interaksi, dan manajemen waktu masih menjadi tantangan. Uji statistik menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menilai semua aspek secara sama, yang berarti perlu ada penyesuaian dan perbaikan di aspek tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan, institusi pendidikan perlu memperluas dan menyamaratakan akses teknologi bagi seluruh mahasiswa. Dosen juga harus meningkatkan kreativitas dalam penyampaian materi, misalnya dengan video interaktif, infografis, dan kuis daring.
Nah, perlu lebih banyak lagi interaksi dua arah seperti forum diskusi dan sesi tanya jawab langsung. Mahasiswa juga perlu dibimbing dalam manajemen waktu agar mampu belajar mandiri secara efektif. Baik, demikianlah penjelasan dari hasil infografis mengenai persepsi mahasiswa terhadap efektivitas sistem pembelajaran daring. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna bagi mahasiswa, dosen, maupun pengelola institusi pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Ainul Miftahul Huda MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode sampling. Sebelumnya, perkenalkan saya Juleha dengan NIM H1011221012 dari Program Studi Matematika Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Pola Tidur terhadap Konsentrasi dan Kinerja Kognitif Mahasiswa Matematika Universitas Tanjung Pura, yang akan saya sampaikan melalui media infografis. Melalui infografis ini, saya akan menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan, dampaknya terhadap proses belajar, serta beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa. Infografis ini diawali dengan latar belakang mengapa topik ini penting diteliti. Sebagian besar mahasiswa mengalami kurang tidur, padahal pola tidur yang buruk bisa sangat mengganggu fokus, daya ingat, dan pemahaman materi saat kuliah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tidur memengaruhi konsentrasi dan belajar mahasiswa matematika Universitas Tanjung Pura. Di bagian karakteristik responden, penelitian ini melibatkan 35 responden dari angkatan 2022 dan 2023 yang berusia 19 hingga 22 tahun. Di mana dari 35 responden tersebut, 77,1% berasal dari angkatan 2022 dan 22,9% itu berasal dari angkatan 2023. Dan berdasarkan jenis kelamin, ada 71% yang berjenis kelamin wanita dan 29% yang berjenis kelamin pria. Dan responden yang berdasarkan umur, di umur 19 tahun ada 17,1% responden, dan umur 20 tahun ada 31,4% responden, dan di umur 21 tahun yaitu paling banyak ada 48,6%, dan di atas 22 tahun itu ada 2,9%. Di bagian pola tidur mahasiswa, durasi tidur yaitu yang lebih dari 6 jam ada 17,1%, yang tidur 6 jam ada 20%, yang tidur 4-5 jam ada 54,3%, dan tidur 2 hingga 3 jam itu ada 8,6%. Sebagian besar mahasiswa tidur hanya 4-5 jam per malam. Di bagian konsistensi jadwal tidur, terdapat 89% mahasiswa yang tidurnya tidak konsisten dan 11% mahasiswa yang tidurnya konsisten. Dan di kebiasaan begadang, ada 94% dari 35 responden itu begadang dan 6%-nya itu tidak begadang. Hal ini mengindikasikan bahwa gangguan pola tidur cukup tinggi di kalangan mahasiswa. Di bagian apa faktor yang saling berhubungan, pada penelitian ini juga menemukan bahwa jenis kelamin dan usia berhubungan dengan pola tidur. Di bagian berdasarkan jenis kelamin terhadap pola tidur itu, berdasarkan hasil survei, jenis kelamin mempengaruhi pola tidur mahasiswa, yang dimana responden wanita cenderung lebih sering begadang dibandingkan dengan responden laki-laki. Yang berikut, berdasarkan usia terhadap pola tidur, mahasiswa yang berusia 21 tahun lebih sering begadang karena beban tugas dan persiapan penelitian yang meningkat. Usia ini biasanya berada di pertengahan masa studi yang cukup padat. Di bagian kurang tidur sama dengan masalah serius, terdapat 62,9% mahasiswa tidak segar saat bangun tidur, 82,9% mahasiswa sulit berkonsentrasi, 88,6% mahasiswa daya ingatnya terganggu, dan 84,8% mahasiswa yang sulit memahami materi.
Dan di bagian kata mereka, beberapa mahasiswa juga menyampaikan testimoni. Misalnya, saat tidur dia merasa kurang bertenaga dan sulit fokus. Dan ada juga yang mengatakan kurang tidur membuat dia kesulitan memahami penjelasan dosen dengan baik. Nah, di bagian berikutnya, apa yang bisa dilakukan? Nah, dalam infografis ini saya tampilkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek atau solusi sementara itu teman-teman bisa minum kopi atau teh, cuci muka, dan mencatat materi di kelas agar tidak mengantuk. Selanjutnya, solusi jangka panjang itu kerjakan tugas lebih awal dan kurangi main HP sebelum tidur. Nah, berikut ada tips and trick dari mahasiswa yang mulai berusaha mengatur ulang pola tidurnya, yaitu sebaiknya tugas dikerjakan lebih awal agar tidak perlu begadang menjelang tenggat waktu. Yang kedua itu minum air putih dan mencatat selama kuliah sangat membantu menjaga fokus. Berikut di bagian kesimpulan, kesimpulannya kebiasaan begadang dan kurang tidur adalah masalah serius yang dapat mengganggu kesehatan mental, daya ingat, dan prestasi akademik mahasiswa. Nah, agar bisa belajar lebih efektif, mahasiswa disarankan untuk membuat jadwal tidur yang konsisten, tidak menunda-nunda tugas, dan serta lebih bijak menggunakan waktu di malam hari. Demikian presentasi infografis dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat pentingnya menjaga pola tidur, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pradiva Galias Moro dengan NIM H1011221014. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nurainul Miftahul Huda MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya melalui media infografis. Nah, penelitian yang saya ambil itu berjudul Pemanfaatan Bahasa Pemrograman Python dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Matematika FMIPA Untan. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluannya itu adalah Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang mudah dipahami karena sintaksnya mirip bahasa Inggris, serta dilengkapi fitur seperti orientasi objek dan pustaka standar yang komprehensif, seperti NumPy untuk manipulasi matriks. Python sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan matematika dan dapat dijalankan menggunakan aplikasi Visual Studio Code bersama bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini saya mengambil tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis sejauh mana pengaplikasian bahasa pemrograman Python itu dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa matematika FMIPA Untan. Nah, di sini profil responden yang pertama itu adalah jenis kelamin dengan perbandingan responden pria itu 42% ya, atau sebanyak 13 responden, dan responden wanita itu sebanyak 58% atau sebanyak 18 responden. Nah, jadi totalnya itu adalah 31 mahasiswa program studi matematika yang telah mengisi kuesioner ini. Nah, profil responden yang kedua yaitu adalah indeks prestasi kumulatif. Di sini saya mengambil interval dari IPK yang kurang dari 1, interval dari IPK 1,01 sampai 2, lalu IPK dari 2,01 sampai 3, dan yang terakhir yaitu interval dari 3,01 sampai 4. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan Python dalam pembelajaran. Nah, sebagian besar responden yang mengisi kuesioner dari penelitian saya itu pertama kali mengenal Python itu dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dan ada juga responden lainnya yang menyatakan bahwa mereka itu pertama kali mengenal bahasa pemrograman Python itu dari tugas dari dosen. Nah, adapun pemanfaatan Python atau penggunaan Python dalam kegiatan akademik yaitu ada perhitungan numerik dengan frekuensinya itu 20, lalu ada visualisasi data dengan frekuensinya itu 10, dan pemodelan matematika yaitu dengan frekuensinya 14. Nah, selanjutnya itu adalah efisiensi Python terhadap meningkatnya nilai.
Nah, pada bagian kiri, pada diagram tersebut, sebanyak 81% responden atau sebanyak 25 responden itu menyatakan bahwa kontribusi Python itu berperan penting dalam meningkatnya nilai akademik mereka. Dan sebanyak 19% itu atau sebanyak 6 responden menyatakan bahwa kontribusi Python tidak terlalu berpengaruh pada meningkatnya nilai mereka. Nah, alasannya itu adalah bahasa pemrograman Python itu dapat mempermudah perhitungan kompleks seperti perhitungan numerik. Namun, kode yang disusun harus tepat dan benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya pada bagian efisiensi Python, pada diagram yang bagian kanan, ini sebanyak 94% atau sebanyak 29 responden itu menyatakan bahwa Python itu memberikan efisiensi yang besar. Nah, maksudnya efisiensi ini adalah efisiensi dalam menyelesaikan persoalan matematika yang rumit atau kompleks. Dan 2 responden lainnya itu menyatakan bahwa Python itu tidak memberikan efisiensi yang lumayan besar dalam menyelesaikan persoalan matematika. Nah, sebagian besar responden menyatakan penggunaan Python dapat memberikan perhitungan yang lebih cepat dan akurat dalam menyelesaikan persoalan matematika. Nah, selanjutnya itu adalah kontribusi Python dalam pemahaman konsep matematika yang sulit. Nah, di sini sebanyak 2 responden itu menyatakan bahwa kontribusi Python itu sangat besar. 14 responden menyatakan bahwa kontribusi Python itu besar dan 15 responden itu menyatakan bahwa kontribusi Python itu cukup. Nah, rendahnya jumlah responden yang menyatakan kontribusi Python sebagai sangat besar dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya itu tingkat pemahaman mereka terhadap bahasa pemrograman Python atau keterbatasan waktu penggunaan. Nah, berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh para responden atau mahasiswa dalam pengaplikasian Python. Nah, yang pertama itu kode error saat menjalankan Python. Dan yang kedua itu adalah gagal mendownload modul atau library. Nah, gagal mendownload modul atau library ini biasa disebabkan oleh koneksi yang kurang bagus atau jaringan yang jelek atau kompatibel laptop para mahasiswa dalam mendownload modul. Jadi ada beberapa modul atau library yang berat, jadi sehingga laptop mereka itu tidak mampu dalam mendownloadnya. Nah, karena tadi kendala yang dialami adalah kode error saat menjalankan Python dan gagal mendownload modul atau library. Nah, solusi yang para responden atau para mahasiswa berikan yaitu yang pertama itu adalah konsultasi ke dosen terkait dari kode errornya. Nah, yang kedua itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence seperti ChatGPT. Nah, ini mengapa sebagian besar para responden itu menggunakan ChatGPT, karena ChatGPT itu dapat memperbaiki kode Python yang error dengan cepat dan akurat. Nah, selanjutnya itu adalah faktor yang berhubungan. Nah, seperti yang ada pada selanjutnya itu adalah faktor yang berhubungan. Nah, seperti pada diagram batang di samping, terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara meningkatnya nilai mahasiswa dan efisiensi penggunaan Python. Nah, tadi itu efisiensi itu adalah bagaimana cara Python itu menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dan kompleks. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi Python itu berperan besar dalam meningkatnya nilai mahasiswa dibandingkan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Nah, dari semua analisis yang dilakukan, diperolehlah kesimpulan sebagai berikut. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Python secara signifikan membantu meningkatkan hasil belajar mahasiswa program studi matematika, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit dan kompleks. Sebagian besar responden mengatakan bahwa Python berperan penting dalam mendukung pemahaman dan akurasi perhitungan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalfasti Anugrah dengan NIM H1011221023. Sebelum memulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Ainul Miftahul Huda MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah metode sampling. Pada penelitian kali ini, saya mengambil judul mengenai pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap waktu belajar mahasiswa program studi matematika di Universitas Tanjung Pura. Dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi dan informasi sangat berkembang pesat. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan.
Salah satu dampak dari era digital sekarang ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial pada kalangan remaja, khususnya mahasiswa. Platform yang sering digunakan oleh mahasiswa adalah TikTok. Nah, sekarang kita akan membahas TikTok. TikTok itu apa sih? TikTok merupakan platform yang digunakan untuk menghibur atau menonton, bahkan mengikuti berbasis video dengan waktu dari 15 detik sampai dengan 10 menit. Meskipun TikTok memberikan beberapa dampak positif seperti hiburan, efektivitas, dan tutorial, tetapi TikTok juga memberikan dampak efek samping kepada mahasiswa karena kecanduan dalam scrolling TikTok. Pada penelitian kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui intensitas penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa, serta mengetahui pengaruh TikTok terhadap waktu belajar, menunda tugas, serta mengalami gagal fokus dalam belajar, dan mengetahui dampak-dampak serta strategi-strategi yang digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan efek samping dari TikTok tersebut. Penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang dimana menggunakan teknik purposive sampling yang menggunakan beberapa kriteria dalam mencari responden yang sesuai. Adapun kriteria responden yang digunakan kali ini yaitu, yang pertama, mahasiswa program studi matematika di Universitas Tanjung Pura angkatan 2022 mempunyai IPK minimal 2,5 serta menggunakan TikTok lebih dari 6 bulan. Pertama, responden berdasarkan jenis kelamin. Pada penelitian kali ini saya mendapatkan 43 responden, yang diantaranya adalah 14 laki-laki dan 29 perempuan. Yang artinya perempuan pada mahasiswa angkatan program studi matematika angkatan 2022 menggunakan aplikasi TikTok paling banyak adalah perempuan. Yang kedua, responden berdasarkan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Pada 43 responden ini saya mendapatkan 18 diantaranya mempunyai IPK dengan rentang 2,51 sampai 3. 10 orang diantaranya mempunyai IPK dengan rentang 3,51 sampai 4. Dan 13 orang diantaranya mempunyai IPK dengan rentang 3,01 sampai 3,50, dan 2 diantaranya memperoleh IPK dengan rentang kurang dari 2,51, yang dimana tidak termasuk dalam kriteria responden. Responden berdasarkan lama penggunaan aplikasi TikTok. Pada kriteria tadi saya ungkapkan bahwa kriterianya saya menggunakan lebih dari 6 bulan karena memerlukan beberapa pengalaman yang lebih lama untuk mengetahui dampak-dampak dan strategi-strategi dalam menangani aplikasi TikTok. Nah, pada kali ini saya mendapatkan 35 orang menggunakan aplikasi TikTok kurang lebih dari 6 bulan, yang artinya mereka sudah mempunyai pengalaman yang lebih jauh dalam aplikasi TikTok. Intensitas penggunaan TikTok yang pertama, durasi menggunakan TikTok per hari. Berdasarkan responden yang telah memenuhi kriteria, yaitu 35 orang diantaranya, saya memperoleh jika responden menggunakan TikTok kurang dari 3 jam sebanyak 14 orang, 3-4 jam sebanyak 8 orang, 4-5 jam sebanyak 7 orang, dan lebih dari 5 jam sebanyak 6 orang. Hasil analisis tersebut, kebanyakan responden menggunakan aplikasi TikTok sebanyak kurang dari 3 jam. Hal ini menunjukkan jika kebanyakan responden dalam penelitian ini menggunakan aplikasi TikTok kurang dari 4 jam per harinya, yang memungkinkan tergantungan terhadap TikTok yang lebih intensif. Berdasarkan waktu penggunaan aplikasi TikTok, 29 di antara responden menggunakan aplikasi di malam hari dan 6 di antaranya sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelayanan atau komunikasi yang dilakukan sebaiknya difokuskan pada malam hari atau menjangkaunya lebih banyak pengguna. Dampak terhadap waktu belajar yang pertama adalah mengganggu waktu belajar. 18 di antaranya merasa kadang-kadang TikTok mengganggu waktu belajar, 9 di antaranya merasa tidak mengganggu waktu belajar, dan 8 di antaranya mengganggu waktu belajar. Hal ini menunjukkan sebagian besar merasakan dampaknya dalam situasi, yang artinya mengidentifikasi untuk manajemen waktu yang lebih baik atau kesadaran penggunaan media sosial yang agar seimbang dengan waktu belajar. Kedua, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap penunda belajar atau mengerjakan tugas. Dalam penelitian kali ini saya mendapatkan 16 orang diantaranya merasa jika TikTok memang mengganggu waktu belajar atau sering menunda tugas karena scroll TikTok, dan 11 diantaranya merasa tidak, dan 8 diantaranya mungkin merasakan dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah total dari responden merasakan pengaruh TikTok memiliki peran yang cukup besar dalam pembelajaran, meskipun tidak semua responden tidak merasakan dampaknya sama sekali atau hanya dalam situasi tertentu. Konsentrasi belajar. Dalam hal ini saya mendapatkan 15 orang diantaranya merasakan kurangnya fokus dalam menerima pelajaran akibat TikTok. 11 diantaranya merasakan jika TikTok memang mengaruhi konsentrasi mereka, dan 9 diantaranya mengakui tidak mengganggu konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok memang pengaruh yang beragam terhadap konsentrasi belajar. Strategi belajar terhadap penggunaan TikTok. Yang pertama, strategi agar tidak mengganggu waktu belajar. Pada responden kali ini saya mendapatkan jika satu orang menjawab lebih dari satu jawaban. Di antaranya saya mendapatkan menggunakan reminder sebanyak 8 orang, membatasi menonton sebanyak 9 orang, membuka aplikasi TikTok sebelum belajar 9 orang, menonaktifkan notifikasi sebanyak 9 orang, tidak ada strategi khusus 8 orang. Jika sudah bosan dalam belajar 1 orang, dan uninstall TikTok sebanyak 1 orang. Hasil ini juga memperlihatkan meskipun TikTok
dapat menjadi gangguan, sebagian besar responden sudah berupaya untuk mengatasinya dengan dua dampak keseluruhan dari TikTok. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh 35 responden yang telah memenuhi kriteria, saya mendapatkan dua di antaranya bersifat positif dan negatif, dan 31 di antaranya bersifat netral. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan beberapa edukasi, pembelajaran, atau hiburan dari TikTok, yang makanya mereka memiliki pendapat jika TikTok memiliki dampak yang netral dalam kehidupannya. Kedua, berdasarkan jenis kelamin dan waktu membuka aplikasi TikTok. Berdasarkan hasil uji T-square, saya memperoleh jika nilai signifikan kurang dari 0,05, yang artinya menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin dan waktu membuka TikTok. Hampir seluruh perempuan memiliki kebiasaan menggunakan TikTok pada malam hari, sementara itu responden laki-laki memiliki kebiasaan di waktu yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin memengaruhi kecenderungan mahasiswa dalam memilih waktu membuka aplikasi TikTok yang berkaitan dengan waktu luang setelah menyelesaikan aktivitas mereka. Hubungan antara jenis kelamin dan durasi menggunakan aplikasi TikTok. Pada hasil yang telah saya dapatkan, jika laki-laki relatif lebih rendah menggunakan aplikasi TikTok, dan sebaliknya perempuan lebih tinggi durasi serta penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sering menggunakan aplikasi TikTok dan antara IPK dengan durasi menggunakan aplikasi TikTok. Setelah saya analisis, jika hasil signifikannya lebih dari 0,05, yang artinya tidak memiliki keterkaitan terhadap hal tersebut, hubungan antara IPK dengan waktu membuka aplikasi TikTok. Setelah saya uji square, saya mendapatkan jika hasilnya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada keterkaitan dalam IPK dengan waktu membuka aplikasi TikTok. Cenderung mahasiswa membuka aplikasi TikTok pada malam hari, paling banyak respondennya dengan IPK rentang 2,51 sampai dengan 3. Oleh karena itu, variabel waktu membuka TikTok tidak dapat dianggap sebagai faktor pembeda yang persepsi dan strategi mahasiswa. Berdasarkan jawaban terbuka yang telah saya lakukan, responden merasa bahwa jika menonton TikTok menjadi bentuk hiburan dari stres akibat belajar atau mengerjakan tugas. Meskipun sebagian mengatakan jarang membuka aplikasi TikTok, tetapi mayoritas mengakui bahwa konten TikTok yang menarik bersifat dan membuat kecanduan mereka sehingga keasikan scroll sehingga lupa dalam manajemen waktu, dan bahkan rasa malas untuk memulainya. TikTok dianggap memberikan efek menenangkan secara singkat sehingga lebih mudah diakses dibandingkan aktivitas belajar yang membutuhkan usaha. Dan yang kedua, dampak TikTok terhadap kebiasaan belajar. Berdasarkan jawaban terbuka yang telah saya lakukan terhadap responden merasakan jika TikTok memiliki dampak yang netral dalam kehidupannya karena dinilai memiliki dampak positif dan negatif yang seimbang, bergantung pada sebagaimana penggunanya mengatur waktu dan memilih konten. Banyak yang mengakui bahwa TikTok dapat menjadi sumber informasi, sumber tutorial, bahkan sumber motivasi belajar dalam kehidupannya. Namun terdapat sisi lain dari TikTok yang dianggap mengganggu fokus, menyebabkan kemalasan dan membuang waktu jika digunakan secara berlebihan, terutama ketika kontennya terlalu menarik hingga membuat lupa mengerjakan tugas atau lupa belajar. Beberapa responden juga berpendapat jika TikTok sangat bergantung pada kedewasaan dan kedisiplinan dalam mengatur prioritas serta manajemen waktu. Oleh karena itu, TikTok bukan sepenuhnya berpengaruh baik, dan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi TikTok terhadap waktu belajar di program studi matematika di Universitas Anjungpura, saya mendapatkan jika responden menggunakan aplikasi TikTok lebih dari 6 bulan, intensitas waktu penggunaan yang beragam, tetapi sebagian besar menggunakan aplikasi tersebut kurang dari 3 jam per harinya. Penggunaan TikTok cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, terutama pada malam hari setelah aktivitas akademik selesai. Sebagian mahasiswa mengakui bahwa TikTok kadang-kadang memiliki pengaruh mengganggu waktu belajar, mengganggu fokus mereka, serta memicu menunda tugas. Meskipun tidak semua responden merasakan dampak negatif yang konsisten. Menariknya, hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi atau waktu penggunaan TikTok dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, sehingga lamanya penggunaan aplikasi TikTok tidak dijadikan faktor dalam mempengaruhi akademik. Sebagian besar juga responden menerapkan strategi untuk membatasi penggunaan TikTok dengan cara membatasi waktu menonaktifkan aplikasi atau belajar sebelum menggunakan aplikasi TikTok, sebagai upaya untuk menjaga kegiatan belajar tidak terganggu. Secara keseluruhan, mayoritas responden menilai dampak TikTok bersifat netral, dan aplikasi ini lebih sering digunakan sebagai sarana hiburan atau pelepas stres daripada hambatan utama dalam proses belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Dwi Hajijah dengan NIM H1011221024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah saya buat berdasarkan laporan akhir semester metode sampling. Dari laporan tersebut, saya memperoleh 40 responden sebagai acuan dari pengaruh media sosial terhadap mahasiswa FMIPA Untan. Di sini dengan profil responden yang dimana angkatan terbanyak yaitu 2022 dengan jenis kelamin yang paling banyak yaitu perempuan sebanyak 67,5%.
dengan usia dominannya yaitu 19 sampai 21 tahun. Setelah dari profil responden, maka masuklah ke dalam kebiasaan penggunaan media sosial, yang dimana seluruh responden mengisi mereka aktif dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan 100% responden aktif dalam menggunakan media sosial, mereka memiliki tujuan yaitu sebagai hiburan dengan banyak persenannya yaitu 32,5%. Selanjutnya ada untuk mencari berita dengan 35% dan sebagai kebutuhan yaitu sebanyak 25%. Berikut ini akan diuji validitas berdasarkan data dengan media sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Hasil penelitian uji validitas dengan menggunakan 40 responden dengan cara mencari nilai Airtable dengan N sama dengan 40 pada signifikasi 0,05 dalam distribusi Airtable statistik. Maka diperoleh nilai Airtable sebesar 0,312 sehingga dapat dilihat dari R hitung kita memperoleh 0,348 yang dimana R hitung tersebut lebih besar daripada Airtable. Maka data tersebut valid. Dengan hasil peroleh persenannya 53% mahasiswa terkadang merasa cemas atau stres setelah penggunaan media sosial dan 50%-nya merasa media sosial tersebut mengganggu fokus belajarnya. Setelah dampak terhadap kesehatan mental, selanjutnya kesadaran dan upaya. 95% pernah mencoba mengurangi waktu bermain media sosial. Lalu 72,5% ingin mengurangi penggunaan media sosial untuk jangka waktu ke depannya. Dan terakhir, untuk 80% menilai dampaknya dari media sosial itu berada di antara positif dan negatif, yang dimana hasilnya itu tergantung dari penggunaan media sosial dari mahasiswa itu tersendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa poin sebagai mahasiswa untuk mengatur strategi terhadap penggunaan media sosial. Yang pertama, membatasi waktu harian penggunaan media sosial. Yang kedua, hindari untuk membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, mengikuti akun atau mencari tontonan yang inspiratif. Yang keempat, rehat sejenak bila mulai merasa stres. Yang terakhir yaitu gunakan media sosial secara produktif. Dari penjelasan yang sebelumnya, maka dapat kita simpulkan hasilnya yaitu media sosial berdampak beragam pada mahasiswa. Meskipun ada risiko stres dan distraksi belajar, mayoritas mahasiswa cukup sadar dan aktif menjaga keseimbangan penggunaan media sosial untuk tetap sehat secara mental. Sekian dari saya, terima kasih.